Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Kak Vino dalam channel Dokter Med Plus. Teman-teman, kita mau lanjutkan pembahasan kita tentang besaran dan satuan ya. Dan kali ini kita akan bicara khusus tentang alat ukur yang biasa digunakan ya. Jadi kita tahu lah ya, ada alat ukur itu alat untuk mengukur suatu ukuran ya. Alat ukur adalah alat untuk mengukur suatu ukuran ya. Maksudnya kalau teman-teman misalkan mau menimbang badan ya, itu kan itu yang diukur adalah massa orangnya gitu ya. Kalau kita mau mengukur panjang lapangan, nah itu yang diukur adalah jarak ya kan, lapangannya seperti itu. Nah, alat ukur itu secara umum ada dua ya teman-teman. Ada alat ukur tidak baku dan nanti ada alat ukur yang baku. Tidak baku itu karena kita tidak bisa membuat ini sama semua. Misalkan kayak jengkal tangan, lalu depa ya, lalu langkah, lalu tali. Ini kan berbeda-beda ya. Jadi jengkal tangannya teman-teman sama jengkal tangannya kakak bisa berbeda gitu ya. Nah, itu tidak bisa dijadikan satuan baku. Tetapi kita juga punya alat ukur yang baku ya. Misalkan kayak termometer, lalu jangka sorong, mistar, neraca itu alat-alat ukur yang sudah baku ada satuannya seperti itu. Nah, kita kenal misalkan untuk mengukur panjang gitu ya. Misalkan kita bisa gunakan meteran, penggaris, mikrometer, jangka sorong. Ini contoh alat ukur yang untuk mengukur besaran panjang gitu ya. Lalu misalkan untuk mengukur massa itu kita bisa gunakan neraca. Nah, neraca itu macam-macam ya, ada neraca digital, ada neraca pasar ya, itu macam-macam neraca ya. Lalu kita juga bisa mengukur waktu. Nah, waktu ini misalkan kita pakai jam tangan, pakai stopwatch, pakai jam pasir ya, itu untuk mengukur waktu seperti itu ya. Terus kemudian kita juga bisa mengukur kuat arus ya. Kuat arus itu digunakan ampere meter ya, atau bisa digunakan sebagai namanya multimeter ya, seperti itu. Nah, lalu yang lagi populer sekarang kita juga bisa mengukur suhu ya. Nah, teman-teman jelas di mana-mana diukur suhunya gitu ya. Kita digunakan termometer, tapi termometer itu kan juga jumlahnya macamnya banyak sekali seperti itu ya. Nah, di situ macam-macam alat ukur yang biasa kita temui gitu ya. Selain itu masih cukup banyak gitu ya, karena besaran di fisika kan banyak sekali ya teman-teman. Nah, cuman kita akan fokus di dua hal ini. Mungkin teman-teman sudah tahu, kan pernah kan disuruh membaca jangka sorong atau mikrometer. Ada beberapa yang masih bingung gitu ya. Jadi jangka sorong ini membacanya bagaimana seperti itu. Nah, jadi jangka sorong itu dia digunakan untuk mengukur benda yang kecil ya. Jadi kita nggak bisa gunakan penggaris karena kurang tepat gitu ya. Kita gunakan jangka sorong. Jangka sorong ini dia bisa mengukur sampai 1/10-nya penggaris. Jadi kalau penggaris atau mistar itu bisa mengukur 1 mm, maka jangka sorong itu bisa mengukur 0,1 mm. Contoh pembacaannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita selalu akan gunakan skala atas sebagai skala utama dan skala bawah ya sebagai skala nonius ya. Nah, intinya kita akan membaca dulu skala atas di mana sih dia itu mulai masuk ke nolnya skala bawah. Itu kita catat sebagai satuan sentimeter ya. Nah, lalu di skala bawah kita mencari satu garis yang berhimpit dengan skala yang atas. Itu ada di nomor berapa, lalu dikalikan dengan 0,01 cm. Nah, kemudian hasilnya adalah dijumlahkan seperti itu ya. Nah, kita coba aja di contoh ini ya teman-teman ya. Jadi kita baca dulu skala yang di atas ya. Dia kan mulai akan masuk di skala bawah itu di sini teman-teman ya. Nah, berarti skala yang kita ambil baca pertama kali adalah yang ini. Nah, ini berapa gitu ya? Ini adalah 24,4 cm. Ya. Nah, lalu kita mencari skala di bawah yang dia posisinya tepat berhimpit atau tepat satu garis dengan skala atas. Ternyata ini langsung ketemu di skala pertama ini ya. Nah, ini kan nomor 1 nih, teman-teman ya. Nah, berarti ini tinggal kita tambah sama 1 dikalikan 0,01 cm. Jadi kita dapatkan 24,4 cm ditambah 0,01 atau kita dapatkan 24,41 cm ya.
Begitu juga dengan yang ini, yang sebelah kanan. Ini dia masuk di skala ini ya. Oke, lalu nanti berhimpitnya adalah di nomor mana nih yang paling tepat berhimpit? Kayaknya ini ya teman-teman ya. Yang paling tepat berhimpit ini ya. Nah, ini nomor 4 ya. Nah, jadi yang kita baca adalah ini atas ini berarti 11,7 cm lalu ditambah 4 dikalikan 0,01 cm ya. Jadi 11,7 ditambah 0,04 kita dapatkan 11,74 cm. Ya, itu cara membaca jangka sorong. Nah, satu lagi adalah micrometer scrope ya. Micrometer scrope ini lebih teliti lagi. Dia bisa membaca sampai 0,01 mm ya. Jadi cara pembacaannya relatif sama nih teman-teman ya. Jadi misal kita membaca skala yang kiri lalu skala yang kanan. Jadi skala yang kiri ini skala sampai berapa itu langsung dibaca. Lalu yang kanan itu nanti kita kalikan dengan 0,01 tapi milimeter. Ya, kalau yang tadi sentimeter ini milimeter. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kita lihat skala yang kiri itu di skala berapa terakhir dalam satuan milimeter. Kemudian yang skala kanan kita kalikan 0,01 milimeter. Ya, seperti itu aja sih kalau kita jumlahkan. Kita bisa coba ya, teman-teman ya. Jadi di sini ya. Nah, ingat skala yang bawah ini adalah skala yang punya satuan setengah. Ya, jadi ini tuh sebenarnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di sini ini setengah nih, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Jadi, kalau kita baca, ini yang skala kiri adalah 5,5 mm. Sedangkan yang skala kanan, ini kita tinggal baca aja ini. Ini adalah nomor 44 ya. Nah, 44-nya itu kita kalikan 0,01 mm. Sehingga kita dapatkan 5,5 mm ditambah 0,44 mm. Jadi kita dapatkan 5,94 mm. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini juga sama ya, ini 0, 1, 2, 3. Jadi ini yang terakhir adalah skala 3. Jadi 3 mm. Lalu yang pas berhimpit ini mungkin agak kecil ya, tapi ini sepertinya nomor 23 itu. 23-nya kita kalikan 0,01 mm. Sehingga kita dapatkan 0,23 mm. Sehingga totalnya atau pembacaannya adalah 3,23 mm. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan jelas. Untuk tahap awal ini kita akan lanjutkan pembahasan di topik berikutnya. Oke, itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat belajar dan jangan lupa saksikan video selanjutnya.